Hadir. Bahwa kita akan menuju ke draft pick sesaat lagi. Langsung saja kita menuju ke in-game. Inilah dia game pertama dari Best of 5 series antara Onyx Esports versus Blacklist International. Masih dengan second picknya Blacklist kali ini serta Mars. Wah, ini akan jadi hari yang berat, 5 game yang berat bagi Mars karena seperti yang kita ketahui Mars ini juga suka bermain reverse psychology seperti Bonchan. Yes. Best drafter in country kalau kata-kata teman-teman Filipina. Oh, Your team my is God, banning. Mengerikan. Dan kali ini para pemain dari tim Blacklist International, mereka tetap mengamankan seorang Hayabusa dan Onyx Esports tidak mau Dapat lagi masukan dari salah satu pemain ladies kita, bahwa kalau seandainya mau kontes estes itu bisa pakai Lilia. Iya, karena berkumpul juga kan. Benar. Terima kasih GPX Uni atas masukannya, luar biasa sekali. Analis catat, analis. Oh, GPX Uni yang kamu coachin ya? Bukan? Enggak, bukan. Your team is banning. Oke. Selena kali ini Profesor KB yang terhormat. Sedangkan Selena. YP dari sisi tim Onyx Esports. Ini kita tahu sendiri bahwa Onyx kadang Selenanya juga nggak cuma di dirian tapi juga ada di tangan Keyboy. Seperti yang kita tahu bahwa dia terkadang menjadi roamer dengan metode pick off. Dan aku penasaran apakah Blacklist akan melepaskan Jawhead. Karena kemarin ketika bertemu dengan teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka melepaskan Jawheadnya. Dan entah kenapa kalau misalkan melepaskan Jawhead, ini permasalahannya bukan karena Jawheadnya doang, tapi karena Keyboy. Keyboy ini pinter banget untuk memainkan Jawheadnya. Kadang dia juga mainin conceal, kadang dia mainin ke arah encourage. Jadi pilihannya banyak banget. Wah, tapi KB Your Chow team is Haji banning. terrespect kali ini. Chow Haji yang mungkin terlihatnya itu kayak apa sih Chow mid lane? Nggak terlalu efektif. Hei, itu dia control mapping yang dilakukan, clear minion dan bahkan pick over ketika team fight targeting. Salah satunya juga rotasi. Karena tentunya dengan Chow kita tahu sendiri agak sedikit rusuh untuk main ke dalam area jungle. Dan bahkan untuk sekarang dengan Chow di ban, otomatis Hajizi harus memikirkan hero lain agar nanti bakal ia kontes juga untuk Drian. Entah akan muncul lagi kah Kagura dari sosok seorang Haji. Dan kalau misalnya aku bilang Haji ini satu Profesor KB. Satu Your hal team yang is menurut aku dia unik. lagi. Dia terlalu berani. Dia terlalu berani kalau menurut aku. Dan itu sih yang menjadi poin plus dia. Kayak dia tuh tuker sama apa aja dia berani. Dan bahkan pernah beberapa waktu dia tuh kayak poin DT banyak. Tapi timnya menang. Lupa Makanya aku lupa di saat itu dan Paku itu masih menjadi pilihan oleh tim Onyx Esports. Ini persis seperti laga El Clasico kita ketika pada hari pertama dari MPL Invitational, dimana ketika Link terlepas, Aldous terlepas, Arceus sebenarnya punya kesempatan untuk ngambil Link, tapi mereka ambil counternya dulu. Sama kayak gini, Jawhead bisa aja diambil sama Boots di awal, tapi mereka akan mengamankan Pakita terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah apakah Blacklist akan go dengan Barats dari Edward? Karena kita tahu sendiri ketika Edward berhadapan dengan Pakito, dia paling pinter banget untuk memanipulasi Pakitonya agar bisa terkontes oleh Barats. Satu lagi, bukan hanya itu aja, dan karena dia tuh pemain Pakito yang cukup handal, dia pemain Pakito yang kita bisa bilang benar-benar agresif sampai dia itu ditaruh di arah gold lane, Profesor. Benar-benar itu tadi sebenarnya udah sempat mau aku bahas karena balik lagi dengan kehadiran itu pinter dari banget. satu marksman, otomatis kalau lawan Alice yang bakal terzoning. Bonyok. Jadi lebih baik bonyokin Bruno-nya aja gitu loh. Pakai Pakito, taruh di gold lane, bertukar posisi untuk 5 menit awal. Namun untuk sekarang Blacklist International, Edward udah mengamankan Esmeralda terlebih dahulu plus Estes. Nah ini aku tadi sempat ngobrol juga sama Mo di belakang, kayak kita tuh jarang banget lihat Edward dengan Esmeralda. Tiba-tiba MPL Invitational muncullah Edward dengan data statistik baru, Esmeralda. Esmeralda yang bisa kita bilang bisa mengcounter apalagi absorb damage apa yang akan diberikan dari tim Onyx Esports nantinya. Tapi 2 pick kali ini tim Onyx Esports mereka butuh untuk mengamankan area yang cukup besar dan bahkan ternyata Matilda bersama dengan seorang Cecilia mereka mau tampar gaming, mau tampar scaling gaming ya. Keyboy dengan Matilda dan juga Drian dengan satu Cecilian. Tapi pertanyaan terbesarnya, apakah ini benar-benar akan ada di tangan Drian? Jangan-jangan ini adalah sebuah umpan agar nanti cewek lah yang akan menggunakan Cecilian di arah gold lane. Karena cewek seperti tadi yang udah kita sempat mention,
adalah singkatan dari Sicilian Wadaw. Session wow. Wow. Dan kalau bisa kita bilang Blacklist International dengan hero seperti ini, dia berkesempatan sekali untuk mengamankan Alice dengan meta tempel yang mereka miliki. Tapi ternyata untuk kali ini apakah mereka akan mengamankan Brody. seperti itu? Brody untuk di arah gold lane atau misalnya Yusun Yeses Shin. di arah jungle. Oh, Bane. Your team is Mereka banning. bakal coba untuk memainkan dari pasifnya Bane sendiri. Kita tahu sendiri bahwa dia ini sangat mengerikan sekali dengan 2 stack dari sabetan. Harus respect sih. Pedangnya. Tadi Itu- gua abis main ketemu Ben, gak ada respect-respectnya. Gue masuk ke dalam, Benar. 2 hit hilang. Nah, itu dia. Apalagi Dua dia hit. tipikal spammer kan. Dia kan emang benar-benar cooldownnya cepat gitu loh. Jadi untuk sekarang Bane ini akan sangat efektif sekali ketika berada di tangan Wise. Apalagi dia adalah seorang fighter jungler. Your Lawan- team is lawan cewek. banning. Di respect berarti dari sisi tim Bisa Barats. Blacklist Blacklist. Internasional bukan hanya baras untuk seorang Edward, tapi Oheb juga mungkin bisa ke Iya, arah Alice. Makanya. Itu bakal Entah respect ini banget. Esmeraldanya bisa My di flex kiss. ke gold lane juga, Your makanya team Alice is bakal dibuang. banning. Sementara itu dari Oheb juga masih belum memunculkan apa kira-kira yang bakal jadi pilihannya. Wise udah dimunculkan, berarti ini next bakal kemungkinan besar hero untuk Haji. Haji. Iya. Oke. Entah Gimana itu tuh? dia bakal ngambil match lagi di bagian mid lane, atau jangan-jangan dia bakal go dengan marksman mid lane, karena seperti yang kita ketahui bahwa nempel sama Estes itu merupakan sebuah keunggulan bagi para marksman, apalagi kalau seandainya berada di mid lane. Ini kalau misalnya bisa kita bilang, ini kalau ditabrak sama Yuzong juga oke sih untuk dari tim Onyx Esports. Atau mau lapu-lapu juga boleh. They Tapi call me a ternyata hero. Your YSS team dia yang is malah banning. mengamankan YSS Profesor. Dia kita lihat Magic di is sisi my lain life. adanya Harit Your untuk team seorang is Oheb. picking. 2 hero Oheb sudah diamankan. Hero scaling di late gamenya tidak dilepas sama sekali. Padahal udah ada Esmeralda ya kali ini. Dari teman-teman Blacklist International, mereka benar-benar ditutup banget dari hero Oheb yang tersisa. Emang Oheb ini paling jarang loh untuk diamankan hero-nya di 3 pick awal, kecuali dia Alice. Ya. Kalau dia emang bener-bener mau ngamanin Alice, tapi dia bakal kehilangan Bane serta Yusun Shin yang udah dibuang begitu saja oleh teman-teman dari Onyx Esports. Tapi seharusnya mereka juga udah mulai aware bahwa Pakito ini bisa ada di tangan Suns. Betul. Dan sudah bisa terlihat sedikit dari gameplay yang mereka miliki, di mana dari Blacklist Your International team sudah is mengamankan picking. Jauhead Jauhead untuk Haji. Iya, mereka nggak mau melepaskan satu hero powerful seperti ini, Haji, dengan Jauheadnya Estes juga di bagian belakang. Oh, ini cukup sulit ya untuk menumbangkan Jauhead dengan Aile bareng di atasnya. Apalagi kalau kita tahu sendiri Ejector punya absorb damage yang emang dalam waktu tertentu dia tidak akan mudah untuk dihancurkan. Ditambah lagi Esmeralda bukan di tangan tim Onyx Esports. Itu dia. Esmeralda berada di tangan di Plus Blacklist. Matilda, Yes. Guided Wing 5 pemain dengan absorb damage. Wah, ini agak sedikit tersenyum Favor? harusnya. Favor mungkin ya heal nggak masalah, tapi absorbnya itu Iya, yang itu paling dia. bermasalah. Absurdnya yang cukup bermasalah. Onyx Esports butuh damage per second dan juga burst untuk kali ini sudah Oh. dapatkan, tapi ternyata dia dapatkan terhadap Your ke team seorang is picking. Bruno. Oke. Bruno cewek kalau menurut aku. Dan high loss dari Boots sesuai dengan kita ekspektasikan bahwa ini akan jadi Pakito untuk jungler. Namun bakal jadi PR bagi Suns karena Pakito nggak bakal bisa masuk asal-asalan karena Bane punya deadly catch. Satu kali tinju maju dengan jab, dia nggak bakal bisa mundur sama sekali. Atau bahkan ini bakal ditukar. Jadi High loss tetap boots, ya kan? Cewek yang pakai Pakito. Pakito. boleh. Biarkan Bruno tetap menjadi jungler. Oh, Biarkan Bruno tetap menjadi jungler untuk bisa melakukan damage per second. oke sih. Apalagi ada Wave of the World, mantul-mantul bolanya. Ya. Dan itu bakal jadi keuntungan karena mereka bakal nempel dari Blacklist International. Satu pick lagi, Oheb. Oh, Lunox ternyata dia sadar bahwa lawannya adalah Hylos. Tentu untuk bermain front to back, Blacklist International bakal lebih pede untuk sekarang, dan Suns akan menggunakan Pakitonya. Drian nih, ini yang bakal jadi sentral utama serta cewek yang akan mencoba untuk farming sebanyak mungkin. Apakah bakal cukup untuk di game yang pertama? Profesor. Baik. Ini lumayan berat untuk seorang Suns tugasnya. Benar. Ini Banyak. lumayan berat, bukan hanya dari untuk melakukan kill yang cukup maksimal dan damage deal ke arah belakang, tapi untuk dia bertahan hidup dulu. Untuk dia bertahan hidup, untuk dia melakukan sebuah Aksi. apa ya, bisa kita bilang sustain untuk bertahan hidup di arah late game nanti dengan ada Bunny, dengan ada satu buah Pakito dan bakal Lunox.
bahkan Suns bisa menjadi salah satu bulan-bulanan warga dari Blacklist Internasional. Benar, ini adalah wanted dari Blacklist Internasional. Mungkin kita akan langsung saja melihat apakah Pakido dari Suns akan berhasil untuk melumpuhkan teman-teman dari Blacklist Internasional, atau jangan-jangan kebalikannya, Onyx yang akan masuk ke dalam daftar hitam dari Blacklist Internasional. Langsung saja inilah dia Best of 5 Series, masih bersama dengan duo Mas KB Ranger Mas. Alright, Di Grand ternyata Final. di depan sana Keyboy bakal coba ditumbangin first spot kah? Hampir saja terkena first spot dari seorang Keyboy. Masih menggunakan flicker menuju ke arah belakang dan bahkan harus pulang terlebih dahulu ke arah base. Lihat dari seorang Haji, dia sudah bergerak menuju ke arah buff yang dimiliki dari seorang Suns, tapi ternyata Suns bukan di sana. Suns berada di orange. Suns berhasil mendapatkan satu buah orange buff yang dimiliki dari seorang Wise. Dan bahkan gak ada yang sadar sama sekali karena Wise-nya juga masih fokus sama Little Wonder dan tidak ada informasi. Bagus banget dari Onyx Esports. Mereka langsung mencoba untuk memainkan agresivitas yang sangat luar biasa. Kramer bahkan diamankan. Udah punya 3 stack dari Suns-nya dan dia bakal coba untuk mengamankan ke arah Purple buff. Oke, dan bahkan level yang sudah di atas dari seorang Haji. Lihat Suns kali ini udah punya heavy left jab dan bahkan dia udah punya dash yang bisa kita bilang untuk bisa memberikan damage, tapi 3 orang possession. Saingan Cloud mencegar belakang, Benny Pack, Wise yang dilempar ke arah depan. Suns betulkan damage cukup banyak, tapi Wise ternyata di sana harus bisa mundur kembali. Benny Pack lagi-lagi akan menjadi pilihan dan tidak ada damage. Cewek is coming, Profesor. Langsung saja cewek, apakah bakal dapetin 2 dan ternyata Sanguine Cloud dapetin 2. Suns masih mencoba untuk bertahan tapi ternyata dihindari dengan flicker dari Haji. Langsung ada ejector juga. Cewek dalam ancaman tapi Oh My Venus juga lebih berbahaya di depan sana karena dia menumbangkan ke arah cewek. Soul belum dapetin 1 dari Keyboy, 2 untuk 2 tapi Oheb masih nggak mau melepaskan Keyboy. Dia tahu Keyboynya nggak punya flicker. Satu lagi Kesa Sultan bahkan lasitnya Oheb dia udah nggak punya flicker dan masih bisa mundur dengan Guided Wing. Oh my god, Barbar Gaming diperlihatkan oleh kedua belah tim, tapi masih diunggulkan oleh tim dari Onyx Esports. 3 poin kill telah diamankan. Para pemain dari tim Blacklist Internasional, mereka coba dapetin 1 lagi. Drian Haji. Langsung dengan ejectornya dengan smart missile, langsung menemukan Drian. Tak ada basa-basi. Langsung dihilangkan dengan ejector. Kita tahu sendiri apalagi Haji menggunakan emblem support, artinya dia punya hybrid penetration yang mana ini membuat damage dealnya untuk physical makin lebih tinggi lagi, apalagi smart missile yang dia punya stack per roketnya. Oke. Ya, Haji di cover habis-habisan oleh seorang Oh My Venus. Rotasi yang dilakukan bakal lebih cepat lagi. Bahkan sepertinya Profesor KB Bus ini agak sedikit lebih berbahaya. Bus, kalau nggak dibuka oleh seorang Keyboy. Wih, drone-nya bisa miring ya sekarang ya. Oke. Itu drone tengah sebenarnya, tapi digeser ke Agak merah bener ya? agak merah ya. Oke. Karena mappingnya kan. Oke, Keyboy udah level 4 kali ini. Oheb harus lebih berhati-hati, dia nggak punya flicker. Dan Haji, dia juga sadar bahwa beberapa spell udah keluar dan tidak bakal bisa dikontes. Kalau misalkan mau dipaksa, mau nggak mau keluar source ultimate. Oke, sedangkan dari sisi arah bottom lane dari seorang Bus mencoba untuk bermain dengan cukup aman saja. Oheb di depan sana, kita lihat dia yang mendapatkan sedikit keunggulan dari seorang cewek ya, dimana cewek dapetin 1 poin kill tapi dia pick off juga. Di sisi lain Haji nggak bakal ngelepasin dari seorang Oheb, mata pandangannya terjaga sekali agar tidak ada yang masuk. Sekali ada yang masuk dia bakal ejector untuk kabur. Oke, Scarlet Phantom sudah diamankan oleh cewek, tapi di sisi lain rotasi yang dilakukan. Suns-nya langsung misir karena Oh My Venus langsung ditabrak ke arah depan. Ejector ke arah belakang, ikan yang keluar begitu saja dari cast, tapi Suns masih bisa menghindar. Langsung ada Guiding juga. Rian mencoba untuk menyelamatkan double shot dari Keyboy dan masih ada double chip. Masih bisa bertahan daripada seorang Suns-nya. Rian masih bisa punya flicker dan Keyboy. Dia hanya memporak-porandakan teman-teman dari Blacklist International untuk mengeluarkan semua source ultimate-nya. Guiding Wine saatnya tepat, tapi cewek depan sana ejector tadi keluarkan flicker. Cewek tidak bisa bertahan, hilang. Ditahan flickernya kan dia tahu dia udah pasti bakal tumbang. Memilih untuk melepaskan begitu saja ketimbang harus kehilangan 120 detik untuk flickernya. Rian coba bertahan di arah tengah, coba untuk memberikan sedikit spare minion saja terlebih dahulu untuk seorang Rian, tidak mau lebih. Drian juga tidak bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat. That's why diandalkan Keyboy untuk kali ini. Yes, dan kali ini Turtle selanjutnya akan muncul di area bottom lane. Siapa yang kira-kira bakal mengamankannya? Boots bahkan di level 6. Emang bakal PR sih untuk Edward. Tapi di sisi lain Boots juga tidak bisa semena-mena, karena kalau di freeze lane Boots yang bakal rugi. Dia sangat amat membutuhkan level secepat mungkin. Dan jangan lupa item dari Hylos harus dominance ice. Untungnya bisa nambahin ke arah darahnya ya setiap mana. Tapi ini kita lihat dari head to head antara Romer tim Blacklist dan Onyx Esports. Meanwhile, di mana tim Blacklist International berhasil mendapatkan turtle lagi tanpa ada kontes dan average assist yang cukup tinggi dari Oh My Venus yang membuat tandanya team fight yang dilakukan dari Blacklist International itu mereka terpaku terhadap seorang Oh My Venus. Nah, dan jangan lupa dia bawa Aegis ya. Kapanpun favornya ada,
dia bakal melindungi satu dan bahkan nge-heal dengan cepatnya. Oheb juga kali ini udah ready dengan satu flickernya. Wise sudah ready di tengah juga, hati-hati dengan meta tabrak dari Blacklist International. Haji bakal langsung melakukan ejector satu, tapi kali ini ada Order Brilliance. Oheb langsung di cover dengan cepatnya karena Suns sudah hadir di bagian top lane. Alright, sedangkan itu para main tim Blacklist International, lihat mereka melakukan rotasi ke arah top lane karena ada Suns depan sana. Haji memberikan informasi terhadap para pemain dari tim Onyx Esports, sudah ada satu di arah push, tapi cewek bakal dikasih laningnya terlebih dahulu, Profesor. Cewek bakal dikasih, tapi Oheb depan sana masih di cover oleh seorang Oh My Venus. Haji hati-hati di depan sana. Keyboy udah punya circling eagle, dikeluarkan begitu saja. Cewek yang bakal nge-follow up langsung mencoba untuk memberikan volley shot sebanyak mungkin, tapi ternyata Haji robotnya masih strong depan. Oh My Venus juga mulai hadir dan Keyboy langsung terjebak di depan sana karena ada Case Assault. Sangwin Clown-nya connect, tapi Suns tidak mau berbuat lebih karena kali ini udah ada satu Moonlight Immersion keluar daripada seorang Oh My Venus. Mencoba untuk dikejar tapi heal up-nya terlalu strong Ranger Mas, tapi Boots juga masih bisa mundur dengan jalan becek yang ia miliki. Glorious pathway save the day. Oke, tapi dari bottom lane objektif game yang dilakukan. West mengejar terus, gak boleh apapun terjadi. Deadly Cast, ikan hiu, ikan pipit, tidak ada yang kejepit dari bottom lane. Permain dari tim Blacklist International walaupun gak dapetin point kill, tapi dia dapetin satu buat turret yang mahal, Profesor. Satu deadly catch mengusir siapapun yang ada, tapi turret adalah objektif kunci dari Blacklist International. Bahkan lihat disiplinitas yang terjadi, Edward seolah tidak tersentuh sama sekali dan tiba-tiba dia di level 9 sendirian di sana. Jadi ini udah bakal ngebadanin banget, dan Oh My Venus dia hanya terpaut 2 level saja sebagai romer. Sasha udah mulai muncul, langsung menumpangkan damage jab, no strike, Sangwin Claw tidak bisa dengan flicker dan dibalikan, tapi cewek di top lane ditumbangkan oleh Oh My Venus. Dan Suns-nya juga bakal dikejar. Rian satu kali jedor ditembak oleh Wise, satu bar pixel. Oke, di top lane sana karena para pemain tim Blacklist International mereka mencoba memasakkan terhadap turret. Tidak ada yang bisa memperhatikan pergerakan dari tim Blacklist di arah Turtle karena tidak ada terbuka vision, tidak ada orang. Mereka masih kehilangan seorang cewek-cewek terlalu jauh dan akhirnya merelakan begitu saja. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka kali ini terperangkap dalam zona nyaman tim Blacklist International. Masih ada Delicate, siap cewek tak akan menjadi pilihan, tapi ternyata turret nomor 2 ini juga akan cukup cepat ditumbangi. Lihat, langsung ada ikan hiu, ikan pipit langsung dengan close path Blacklist International. Wise mencoba ditangkap, tapi On Fire, Oh My Venus is coming, save the day. Masih bertahan hidup dan damage tidak akan masuk sama sekali. Lihat, Betty Second Claw mendapatkan 2, tapi ternyata lihat darahnya tidak ada yang masuk sama sekali, tidak berasa sama sekali untuk kali ini. Dan awas, Haji punya flicker, dia udah ada ejector juga. Gak ada yang connect sama sekali dari Sangwin Claw-nya. Drian sampai dia habis mana, dia benar-benar berusaha untuk mengusir semua pemain dari Blacklist International, tapi ternyata di gold lane-nya langsung hilang 2 sampai dengan inner turret-nya. Wow, terjadi besar. Udah ada satu bot Gen Swan untuk seorang Oheb. Siapapun bisa tumbang untuk kali ini. Walaupun dengan seorang bot sekalipun. Retri bisa diamankan oleh seorang Wise. Masih mau lebih, lihat target ini dikeluarkan. Bot akan menjadi pilihan, tapi saat dia bikin menghentikan pergerakan dari Dawat. Tembakan Sans yang hilang. Tarkeningnya langsung menancap ke tubuh dari seorang Sans yang tidak bisa bertahan kembali. Tidak ada flicker, ejector ke arah belakang. Kim mencoba bertahan, carry one masih ada, untung tidak ada Darkening. Kalau ada Darkening ini beda banget, Profesor. Bener banget, dan kali ini Oheb juga setengah darah. Sangwin Claw lagi dimunculkan. Drian seolah-olah tidak berasa di damage-nya. Ejector digunakan karena Boots. Boots-nya bakal tertangkap di depan sana. Langsung ada ikan sapu-sapu, ikan hiu. I love you hilang begitu saja dari Wise. Oke, Edward coba untuk Kating, ternyata itu adalah Cepeting. Wise kali ini untungnya dia nggak punya delicate, karena kalau punya mungkin cewek bakal dilahap juga, karena Edward memang sengaja untuk memancing keributan. Dan menuju ke arah Papa Lot yang terhormat, ke 15 detik lagi para main dari tim Blacklist International mereka udah standby on position, 5 orang sudah siap, dan bahkan dari segi itemnya kita bisa melihat Suns terpaut tertinggal dengan adanya 2000 gold keep untuk Suns dan juga Wise. Gila, udah punya Blade of Despair dan akan menuju ke arah mana dari Wise-nya. Ini entah ke Winter kayaknya, kalau misalkan dari gambaran itemization-nya. Magic Wand dan juga Vitality Health udah dia miliki. Dan sementara itu untuk dari Suns-nya baru punya satu Legend Sword. Dia bakal menuju ke arah Blade of Despair, atau bahkan kalau seandainya emang lagi under, menurutku pilihan untuk Malefic Roar bisa untuk sekarang, untuk sementara waktu. Apalagi cewek juga baru, untuk arah clock masih jauh banget untuk menahan dari damage dari Oheb. Ohebnya udah bener-bener tinggi banget intensitas damage-nya. Dia udah punya 2 Magic Wand, yang artinya dia akan menuju ke arah Holy Crystal.
dan udah punya Genius One, itu bakal jadi nilai plus untuk Blacklist International dengan dealing damage magicalnya. Alright, para pemain tim Blacklist International mereka leading dengan 7.600 gold. 7.000 gold di menit yang ke-10 ini cukup jauh. Early game yang cukup berat untuk tim Onyx Esports, tapi Onyx Esports untuk bisa membalikkan keadaan mereka butuh ngedrag game ini menuju ke arah menit yang ke-15 karena mereka butuh stack dari seorang Drian. Sedangkan dari tim Blacklist International mereka sampai respect. Walaupun Drian belum jadi, Athena Shield bahkan udah dimiliki dari seorang Haji. Depan sana, informasi telah diberikan. Adanya pergerakan di arah jungle bottom membuat players gold di sini benar-benar dipimpin oleh tim dari Blacklist dengan ada Oheb, Wise dan juga Edward. Ditahan terlebih dahulu. Player goldsnya Oheb benar-benar unggul banget di top lane karena balik lagi dia benar-benar sholat tidak tumbang, di cover oleh Oh My Venus. Kali ini karena mid lane Sangin Claw bahkan dilontarkan berkali-kali. Gak ada Keyboy juga menjemput karena cewek. Edward hanya menjadi satu perimeter saja agar ada jarak dari teamfight yang terjadi. Lordnya bakal bergerak dari sisi top lane. Di arah bottom lane-nya Wise sudah mulai melakukan rotasi juga. Hati-hati, ingat ada Deadly Catch. Mereka akan nabrak dengan cepat. Langsung mencoba untuk keluar Pathway Boots-nya menahan dan cepat sana. Hylos My Venus dalam ancaman, kejar kasih Fling Eagle. Dia mungkin bakal tumbang tapi ternyata masih ada lagi Merchant. Oh My Venus tumbang tapi ternyata Boots-nya menjadi kuda terbang. Masih bisa diselamatkan oleh Guided Wing. Keyboy masih menyelamatkan hari dari Onyx Esports. Oke, Wise tadi memilih untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane, tapi ternyata nggak berhasil dan bahkan kehilangan Oh My Venus di arah top lane. Mungkin itu akan sedikit berbeda, tapi ejector ke arah depan. Keyboy bakal coba untuk menangkap Haji. Ada Oheb depan sana, DPS terlalu besar. Lihat, belum pakai Darkening. Oheb sudah bisa menampar seorang Keyboy dan bahkan Keyboy harus mundur. Para pemain dari tim Blacklist International, mereka kali ini belum bisa menembus dari high ground defensive team Onyx Esports. Damage deal bahkan diberikan oleh seorang Drian dan juga Oheb di arah top 2. Di sini Suns bahkan ada berada di arah pucuk di atas ya, di arah buntut dari damage dealnya dengan hanya 12.000 damage deal aja. Dan ada spawn shield tadi dikeluarkan. Cewek akan menjadi pilihan paling sama telah keluar. Haji akan menjadi pilihan dan di sana Suns menghentikan pergerakan, berikan balasan dan tertangkap dan kali ini keluarkan. Asal didapatkan crossbow untuk hari ini, tapi ternyata di sana Keyboy berhasil kabur ke arah belakang untuk mengamankan Keyboy. Masih butuh Ghost Pathway Professor. Tapi itu hanya bait saja, membuang waktu ngebaing time dari teman-teman Blacklist International di arah bottom lane agar Wise tidak terlihat. Di sana sang Kapten Pirate yang mendapatkan satu turret objektif, kemudian menyelamatkan seorang Drian, tapi Drian tumbang di depan sana. Monster Kill diamankan dari satu Castle Assault-nya. Haji tumbang, ditekan 4 melawan 3 di depan sana. Apakah cukup cewek nendangin beton, malah dibalikin keadaannya. Kali ini Edward tidak ditumbangkan sama sekali. Volley connect karena cewek, namun cewek masih bisa mundur dengan satu tackle-nya. Sudah rontok semua ini inhibitor turret yang tersisa, langsung menuju ke arah base mungkin. Kali ini masih ada satu Deadly Catch, bakal langsung dikeluarkankah? Wise masih menahan semuanya, langsung ada pergerakan Ostrike menahan dealing damage Suns-nya dan masih bisa membersihkan wave minion yang ada. Ini bencana dari kiri telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Blacklist International masih menunggu super minion di arah mid dan juga bottom and top turret. Lihat, Bus memberikan semua padannya dan akhirnya mereka memilih untuk mundur karena mereka tidak mampu menembus high ground defensive dari tim Onyx Esports. Ini Oh My Venus benar-benar dia mengerikan banget heal up-nya. Lihat, selalu melakukan teamfight jangka panjang dari Blacklist International. Mereka selalu bawa healer, mereka selalu membawa satu hero agar bisa melakukan regen HP dengan cepat sehingga mereka habis fight lagi, habis fight lagi, nggak berhenti. Nggak butuh pulang. Yang mereka andalkan adalah short skill yang habis dari tim musuh. Mereka andalkan spell yang habis. Mereka andalkan waktu untuk mereka ada yang harus pulang. Tapi sedangkan dari tim Blacklist International, mereka masih stick together dengan adanya 5 orang. Lihat, di sini Lord benar-benar bebas banget diamankan oleh tim Blacklist International. Bahkan Onyx Esports memilih untuk menahan saja. Dengan adanya 3 turret inhibitor yang sudah tidak mereka miliki, mereka memilih untuk mengamankan base-nya terlebih dahulu. Karena salah step sedikit di menit 14 kali ini bakal bisa membuat mereka kehilangan poin yang pertama. Dan jangan lupakan bahwa Edward nggak bisa di pick off asal-asalan untuk sekarang. Dia udah punya Oracle, bahkan Radiant Armor yang dia miliki ini untuk mengkontes bagaimana Drian dengan dealing damage per secondnya. Physical dealing damage yang sangat amat tinggi dan Edward hanya ngebayang time di depan. Dia benar-benar nahan semuanya sendirian. Masih ada pergerakan dari Drian mencoba untuk membersihkan wave dengan cepat. Keyboy, kamu harus hati-hati. Itu sakit banget dealing damage dari Wise. Polystar untuk dikeluarkan.
CW kali mencoba untuk bertahan tapi Deadly Crash tidak bisa dihindar lagi. Sunstar tumbang di depan, terlalu banyak jadi damage yang dilontarkan oleh teman-teman Blacklist International dan bahkan Boots hilang godlike. That's it, 1-0 Blacklist International. Tabrak di arah mid lane membuat Blacklist International berhasil memenangkan game yang pertama, membuat para pemain dari tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan dan bahkan seperti yang Profesor dan juga saya duga, Suns ini tidak bisa ke arah belakang, Nggak bisa. ditahan banget. Wah, itu kayak kita udah bilang awal, skemanya adalah Suns gak bakal bisa bahkan menyentuh ke arah Wise-nya. Ya karena gimana caranya seorang Pakuitonya ini bisa masuk ke arah lingkup dari tim Blacklist International.